Ilalahi terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada hari Rabu 4 Februari 2026. Skor sidang dicabut dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan Panitera untuk menghadirkan para pihak. Untuk pihak termohon dari Kemendikbudrismen bisa menempati kursi sebelah kanan dan pemohon di sebelah kiri. Silakan, termohon hadir. Baik, sudah bisa kita mulai ya. Untuk termohon yang hadir ini tidak ada yang baru ya? Tidak ada yang Sama ya, semuanya yang hadir. Jadi Majelis tidak perlu lagi untuk memeriksa surat kuasa ya. Baik, para pihak perlu disampaikan, terutama pemohon, bahwa sebelumnya majelis telah melakukan pemeriksaan setempat ya, yaitu memeriksa dokumen di tempatnya termohon tanpa dihadiri oleh pemohon, dan itu merupakan salah satu bagian daripada hukum acara Komisi Informasi, di mana ketika termohon mengecualikan informasi publik. Karena itu sidang kita lanjutkan, dan pada kesempatan ini agenda kita adalah mendengarkan atau menghadirkan ahli yang dihadirkan oleh majelis komisioner tentunya. Oleh karena itu kami persilakan kepada Panitera untuk menghadirkan menghadirkan ahli yang akan nanti memberikan keterangan pada kita. Silakan. Baik, untuk Bapak Alamsyah. Bisa, ya. Baik, silakan duduk. Baik, Pak Alamsyah Saragih ya. Baik, Bapak coba dibuat senyaman mungkin duduknya, atau dites-tes dulu mic-nya. Sudah nyaman belum? Baik, terima kasih. Baik, sudah nyaman ya? Iya, saya selalu nyaman. Baik, bisa ditunjukkan identitasnya Pak? Baik, KTP-nya? Baik, terima kasih. Silakan duduk Pak. Silakan duduk ya. Baik, para pihak, pemohon dan termohon, kita akan mendengarkan keterangan dari ahli Ahmad Alamsyah Saragih, SE. Dan sebelum kita mengangkat sumpah keahlian beliau atau sumpah ahli, kami ingin mendengarkan keterangan atau informasi awal terkait dengan profil Pak Alamsyah tentang pengalaman atau skill atau keahlian khusus yang akan diberikan pada saat sidang nanti dilaksanakan. Silakan. saya menjelaskan terlebih dahulu. Profil ya. Ya, baik. Saya Alamsyah Saragih. Kalau profesi saya hari ini, saya menjadi komisaris independen di salah satu perusahaan yang sudah listed di emiten data, dan kemudian sampai 2025 terakhir saya governor advisor di Indonesian Battery Corporation yang subholding dari 4 BUMN untuk industri baterai.
Sebelumnya saya ada di Ombudsman Republik Indonesia sebagai anggota dari 2016 sampai 2021. Kemudian sebelum di Ombudsman 2009 sampai 2013 saya adalah komisioner di Komisi Informasi Pusat dengan posisi menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat yang pertama pada saat dibentuk lembaga ini. Dan di luar itu juga ada beberapa aktivitas saya yang terkait dengan keterbukaan informasi. Saya menjadi founders dari Tera Indonesia, satu institusi yang memang disiapkan untuk memberikan pengetahuan, training dan banyak hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Jadi mungkin secara singkat itu yang bisa saya sampaikan. Adapun untuk produk-produk atau literatur atau karya-karya yang pernah saya tulis, mungkin baik yang ada di online maupun paper-paper tertentu, mungkin nanti juga bisa diakses di dunia cyber. Terima kasih Ketua Majelis. Baik, terima kasih Pak Alamsyah. Saudara pemohon tidak keberatan ya? Bisa diterima ya, saudara termohon bisa ya? Baik, selanjutnya kita akan mengangkat sumpah. Pak Alamsyah beragama Islam ya? Baik, kami persilakan panitia untuk mengambil sumpah ya. Baik. Silakan diikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk Pak Alamsyah. Baik, pada kesempatan ini Pak Alamsyah diminta oleh majelis untuk memberikan pendapatnya ya, berkaitan dengan keahlian Pak Alamsyah tentang keterbukaan informasi publik secara umum. Lalu mungkin nanti secara khusus Pak Alamsyah diminta untuk memberikan pendapatnya tentang informasi yang dikecualikan atau tentang pengujian sebuah informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi, atau juga keahlian yang nanti berkaitan dengan data pribadi seseorang. Saya kira itu. Pak Alamsyah bersedia ya? Bersedia. Baik. Kita mulai saja mungkin dari majelis, nanti para pihak juga akan mendalami. Saya akan bertanya secara umum saja dulu, nanti kemudian Pak Alamsyah akan bisa menguraikan tentang pendapat yang dipahami. Saya ingin tanyakan, sejauh mana sebuah informasi dapat dikatakan sebagai informasi dikecualikan? Bagaimana menganalisa sebuah informasi yang dikecualikan, dan jenis apa saja informasi itu dikecualikan? Silakan Pak. Baik, sebelum saya menjawab, saya izin untuk ke Ketua Majelis. Pertama, disclaimer dulu, saya hadir di sini atas permintaan majelis. Atas permintaan majelis. Untuk para pihak. Mungkin ada orang yang bertanya, kok hari ini saya mau jadi saksi ahli di Komisi Informasi atau Pengawas. Sebelumnya saya selalu menyatakan, apabila saya diminta oleh para pihak untuk menjadi ahli, biasanya saya menolak dengan alasan etik, kecuali diminta oleh majelis, baik majelis komisioner maupun majelis hakim, semata-mata untuk fairness dari para pihak. Kira-kira begitu, mudah-mudahan tidak ada yang keberatan ya. Nah, saya akan masuk ke pertanyaan dari Ketua Majelis ya. Yang pertama tadi adalah tentang pengecualian informasi. Sayang di sini tidak ada slide ya, kalau nanti diperlukan mungkin kalau boleh diizinkan saya sudah kirim ada slide untuk kepaniteraan. Mungkin tidak semua slide akan saya tampilkan, tapi intinya
saya juga sudah menyampaikan pendapat tertulis. Jika memang itu diperlukan, nanti saya akan sampaikan di persidangan ini supaya nanti bisa diterima oleh majelis. Nah, pertama bahwa masalah pengecualian informasi, sebelum kita masuk sampai ke sana, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu selain dia mandat dari konstitusi tentang pemenuhan hak atas informasi pasal 28F, tapi undang-undang ini dirancang dengan satu prinsip konsekuensial. Jadi sebuah informasi itu harus dibuka. Kenapa? Karena kalau dia ditutup, konsekuensinya berdampak negatif dengan segala derajatnya. Yang paling berat Iya. Ini derajat para pihak bisa terdengar jelas ya? bisa Bisa ya? Gak ada masalah. Iya. kurang. Apa ini biar bisa menyimak pendapat dari ahli? Iya, baik. Ini apa? Iya. Sepertinya sudah nih. Udah ya? Sebentar, saya lupa, maaf. Saya lupa mematikan, maaf. Iya, kembali kepada penjelasan saya tadi. Selain dia merupakan mandat dari pasal 28F di konstitusi kita, undang-undang ini disusun dengan satu prinsip mendasar yang disebut dengan konsekuensial. Konsekuensial itu adalah sebuah informasi itu kalau dia dibuka ataupun ditutup, dasar pengklasifikasiannya adalah konsekuensi dari informasi itu. Jadi kalau dia ditutup, dia berdampak negatif, maka dia harus dibuka terhadap publik gitu ya. Nah, dampak negatifnya ada derajatnya. Biasanya yang paling berdampak pada hajat hidup orang banyak, dia serta-merta harus dibuka. Jadi tidak perlu alasan apapun, dia harus terbuka. Itu yang disebut dengan proactive disclosure. Agak turun dampak negatifnya, bisa merugikan tapi tidak menyangkut nyawa, hajat hidup gitu ya, seperti yang bencana dan lain sebagainya. Contohnya informasi tentang domisili badan publik, dia diminta tidak diminta harus dibuka. Kenapa? Karena konsekuensinya bisa menimbulkan kesulitan orang ketika ingin tahu posisi satu badan publik tertentu. Itu diatur di pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Beberapa informasi bahkan harus diupdate. Yang agak lebih rendah lagi konsekuensi negatifnya, dia hanya diberikan pada saat diminta. Itu informasi yang tersedia setiap saat. Namun undang-undang ini dulu disusun sebelum ada era digitalisasi seperti ini, sehingga kadang-kadang kita kalau minta itu masih perlu loket layanan. Kalau sekarang bahkan informasi yang tersedia setiap saat itu sudah bisa ditaruh dalam website, tinggal orang register, login, masuk, diambil gitu ya. Itu informasi yang membutuhkan waktu untuk disediakan. Ada yang belum didokumentasi, kadang membutuhkan waktu pencarian sampai pendokumentasiannya, diberi waktu 10 plus 7 hari kerja. Sampai di situ, itu informasi yang punya konsekuensi negatif kalau ditutup. Tapi ada juga yang punya konsekuensi negatif kalau dia dibuka. Untuk itu, maka dia harus ditutup. Namun demikian, majelis dan para pihak, sebuah informasi yang dikecualikan masih boleh diminta oleh pemohon. Itu khas di Undang-Undang Keterbukaan Informasi dimanapun. Apabila dia diminta, maka wajib dilakukan pengujian konsekuensi bahaya. Jadi saya harus menegaskan, menurut pendapat saya adalah pengujian konsekuensi bahaya itu hanya dilakukan apabila ada permohonan terhadap informasi yang dikecualikan atau seorang pimpinan badan publik ingin mengungkap informasi yang dikecualikan. Kita masih bisa ingat beberapa waktu yang lalu, misalnya ketika Pak Mahfud MD ya, itu ingin mengungkap informasi tentang data tindak pidana pencucian uang, di PPID-nya tentunya punya kewajiban untuk membuat telaah dan kemudian menentukan batasan-batasan cara mengungkapkannya. Jadi boleh pimpinan badan publik. Memang biasanya
sebaiknya jangan PPID yang melakukan, itu harus keputusan badan publik. Yang kedua, ketika ada orang yang meminta informasi yang sudah di dalam undang-undang dinyatakan dikecualikan, maka harus dilakukan pengajuan konsekuensi bahaya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui beberapa hal. Nah, ini yang kemudian akan masuk kepada tahapan-tahapan untuk melakukan pengujian konsekuensi bahaya atas informasi yang dikecualikan. Yang pertama adalah menerapkan beberapa tahapan tes yang kita kenal. Pertama adalah legitimate aim test, artinya memastikan bahwa tujuan itu sah, tujuan permohonan. Yang kedua, necessity test, apakah memang diperlukan betul dan tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan dari pemohon. Yang ketiga, tahapannya adalah melakukan proportionality test, atau yang suka kita sebut dengan balancing public interest. Dan terakhir, lagi-lagi untuk terakhir ini bisa dilakukan oleh PPID, tapi sebaiknya keputusannya ada di pimpinan badan publik, dan jika pemohon tidak puas sebaiknya diselesaikan di Komisi Informasi. Apa itu? Adalah override test. Banyak orang tidak terlalu sadar, apalagi di institusi yang sangat positivistik ya, terbiasa dengan SOP, berhadapan dengan undang-undang keterbukaan informasi ini kadang-kadang agak terkaget-kaget. Ada yang bertanya, kenapa kok sudah ada normanya masih diuji? Tempat menguji norma kan di MK. Seolah-olah kan begitu. Yang diuji itu bukan normanya, konsekuensinya. Jadi undang-undang itu masih membolehkan, undang-undang keterbukaan informasi itu, apabila di dalam undang-undang keterbukaan informasi itu ada suatu konsekuensi bahaya yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang, diuji untuk menentukan cara pemberian yang aman, di mana kerahasiaan tetap bisa dilindungi tujuannya, kepentingan publik juga bisa dipenuhi dengan teknis pemberian informasi yang bagaimana. Itu yang disebut dengan mitigasi risiko. Baik. Kira-kira begitu tahapan besarnya. Baik, saya lanjutkan. Dalam pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan itu, mungkin dapat dikelompokkan menjadi 3. Ya. Ada informasi yang berkaitan dengan rahasia negara, informasi yang berkaitan dengan rahasia bisnis, atau informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi. Ya, sesuai dengan saya langsung fokus pada pertanyaan terhadap informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi. Baik. Sejauh mana data pribadi penduduk atau data pribadi warga negara dilindungi oleh hukum yang diketahui oleh ahli. Jadi fokus kepada data pribadi. Kan sekarang kita ada undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang nomor 27 tahun 2022. Nah, bagaimana pemahaman ahli ya untuk melindungi data pribadi bagi warga negara? Ya, ada beberapa proses majelis. Yang pertama, sebelum kita memiliki undang-undang data pribadi, kita lebih dulu memiliki undang-undang keterbukaan informasi. Kita juga tidak punya undang-undang privasi. Di beberapa negara kadang yang privasi dulu, baru kemudian keterbukaan informasinya atau freedom of information atau access to information. Di Indonesia terbalik prosesnya, karena kita mengalami proses histori sendiri. Kita berada dalam rezim yang sangat tertutup, sehingga pada saat itu khawatir kalau dibikin sebuah undang-undang yang memperkuat privasi, semua akan bisa ditutup gitu ya. Sehingga diterbitkan terlebih dahulu undang-undang keterbukaan informasi, menyusul kemudian tata kelolanya, itu undang-undang arsip. Dan ada keinginan dulu menerbitkan undang-undang kerahasiaan negara, tapi batal. Kemudian baru diterbitkan Undang-Undang Intelijen Negara, dan baru terakhir Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang juga prosesnya cukup panjang. Nah, bagaimana kita melihat ini? Pertama, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu ada jenis-jenis informasi yang dikecualikan di pasal 6. Yang satu
pengecualian itu sifatnya substansial, yang kedua yang prosedural. Jadi di ayat 2 itu tidak wajib diberikan apabila orang meminta di luar prosedur. Tapi kalau orang sesuai dengan prosedur, substansi yang dikecualikan tetap harus ditolak oleh badan publik dia. Nah, yang pertama adalah menyangkut kerahasiaan pribadi, kedua yang bisa mengganggu persaingan usaha yang sehat atau saya sebut sebagai kerahasiaan bisnis, dan kemudian yang ketiga yang menyangkut kerahasiaan negara. Negara dalam arti yang luas, bukan hanya soal pertahanan, tapi juga penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, di tiga hal ini dipertegas di pasal 17, turun lagi dari pasal 6. Pasal 17 itu huruf G dan H adalah komponen yang mengatur tentang informasi itu dikecualikan yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. Bisa kita baca di undang-undang sebetulnya, kalau cuma sekedar itu si norma undang-undang itu semua orang dianggap tahu ya, jadi saya tidak perlu terlalu dalam menjelaskan normanya. Namun di undang-undang ini dibikin pengecualian atas pengecualian. Nah, karena namanya hak-hak pribadi itu hanya bisa dikoreksi melalui undang-undang, tidak bisa di luar undang-undang. Di situ dikatakan informasi yang menyangkut data pribadi ya di dalam di dan termasuk riwayat seseorang, profil, kekayaan dan lain sebagainya itu tidak bisa diberikan, tapi pengecualian itu tidak berlaku jika di pasal 18 ayat 2 huruf A pihak yang rahasianya diungkap, subjek data di sini memberikan persetujuan tertulis. Ini sih lazim, artinya orang ya silahkan data saya diambil, tidak ada masalah. Yang kedua, pengungkapan terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, itu pasal 18 ayat 2 huruf B. Jadi kalau pengungkapan atau permohonan, saya sering ditanya, pengungkapan itu bukannya harus melalui proses investigasi? Saya bilang, saya tidak ingin terjebak dalam teks itu, karena niat di undang-undang yang dimaksud pengungkapan itu baik dengan memberikan kepada orang, bukan pemeriksaan, dan baik juga dengan mengumumkan. Jadi dalam hal permohonan itu terkait dengan informasi tersebut terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, dia boleh diakses. Tidak sederhana. Kalau masuk ke riwayat kesehatan, dia harus dipertimbangkan dengan cermat, hati-hati juga PPID, karena untuk membaca riwayat psikologis, riwayat kesehatan itu orang memiliki kompetensi tertentu, jika tidak bisa misinterpretasi. Maka untuk jenis-jenis informasi pribadi ketika terkait dengan posisi jabatan seseorang, apabila membutuhkan standar kompetensi dalam interpretasi, juga tidak bisa dengan begitu saja diberikan. Riwayat kesehatan saya ketika saya daftar di Ombudsman misalnya, boleh dinyatakan hasilnya sehat atau tidak, boleh. Tapi kalau orang mau melihat kadarnya dan lain sebagainya, itu harus dengan pendampingan orang yang memiliki kompetensi. Baik. Jadi ada batasnya, kira-kira begitu. Nah, baik. Sedikit lagi majelis, ini tetap inline dengan undang-undang yang terakhir baru terbit. Itu adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi ketika dia tidak disetujui oleh yang memiliki data atau subjek data, tidak terkait dengan posisi dalam jabatan publik seorang, maka dia harus kembali kepada undang-undang yang spesifik mengaturnya. Itu adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Kira-kira begitu. Baik, saya satu lagi nanti akan dilanjutkan oleh majelis dan para pihak tentunya. Ya. Tadi ahli menyinggung soal undang-undang perlindungan data pribadi, ya. Dan kalau kita melihat, ya mungkin ahli sudah membaca secara tuntas undang-undang itu, tapi saya coba untuk uraikan juga ya. Di dalam undang-undang perlindungan data pribadi itu kan ada pasal 15 ayat 1. Ya, saya langsung aja menukik ke sana. Di situ disebutkan hak-hak subjek data pribadi dikecualikan untuk A. kepentingan pertahanan dan dikecualikan ya maksudnya. Saya ulangi lagi biar tidak salah dalam hal penafsiran. Pasal 15 ayat 1, hak-hak subjek data pribadi dikecualikan untuk A. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional,
B. Kepentingan proses penegakan hukum. C. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. D. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, dan sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Atau E. Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Ya. Saya ingin minta pendapat ahli yang berkaitan dengan pasal 15 ayat 1 huruf E ini tentang kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Itu kan dikecualikan kalau menurut undang-undang PDP ini. Bagaimana pemahaman ahli atau pendapat ahli untuk menerjemahkan atau mengimplementasikan pasal ini? Yang untuk penelitian itu mengakses data pribadi seseorang sebatas untuk kepentingan penelitian. Berbeda ya, ini maksud saya dengan pasal 18 ayat 2 huruf B yang ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi, konteksnya berbeda. Kalau dalam penelitian, maka tentunya orang yang mengakses tersebut harus menunjukkan skema penelitiannya, relevansinya dalam penelitian tersebut untuk pengungkapan data pribadi tersebut. Yang ketiga, harus dicari kalau dalam Undang-Undang Data Pribadi teknis pemberian yang aman sedemikian rupa sehingga ketika data itu diakses tidak menyebabkan suffering atau damage terhadap subjek data, dalam hal ini orang yang memiliki data. Misalnya penelitian tentang sejumlah orang yang berkaitan dengan penyakit genetika. Tentunya dia harus dibuktikan dengan proposal penelitian kerangka yang sudah teruji secara alamiah, secara akademis, secara ilmiah, dan kemudian teknis mengakses datanya juga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan kalau yang begitu. Itu yang contoh kira-kira dilakukan. Kedua, penelitian misalnya menyangkut data pribadi seseorang untuk kepentingan misalnya penelitian tentang efektivitas penyebaran bantuan sosial. Itu juga harus dilakukan dengan mitigasi tertentu yang pengaturannya ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi tadi ada yang satu lagi untuk penyelenggara negara. Nah, akses data pribadi yang terkait dengan penyelenggara negara inilah yang kemudian memiliki keterkaitan relevansinya dengan pasal 18 ayat 2 huruf B di Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Jadi bisa dia dilakukan pengungkapan sepanjang terkait dengan posisi seorang dalam jabatan publik tertentu, dan di dalam Undang-Undang Data Pribadi juga itu diperbolehkan. Tantangan paling berat adalah bagaimana memastikan bahwa akses terhadap itu memang terkait dengan posisi seorang dalam jabatan publik. Jadi maksud saya, kenapa saya sebut tantangan paling berat, tidak bisa serta-merta hanya sekedar menyatakan ini terkait dengan posisi dalam jabatan, harus jelas. Terkaitnya itu dalam konteks apa? Misalnya seleksi saya sebagai calon pimpinan ombudsman. Oke, walaupun saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan ombudsman, maka harus dicermati informasi tersebut memang relevan dengan proses pada saat saya ingin menjadi anggota ombudsman di beberapa waktu tahun yang lalu gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau informasi pribadi itu tidak memiliki relevansi dengan posisi saya dalam proses untuk menjadi anggota ombudsman, misalnya, dia masuk dalam kategori tidak terkait dengan posisi jabatan. Jadi pastikan informasi pribadinya memang memiliki relevansi dengan posisi seorang dalam jabatan publik. Saya ingin menegaskan lagi, ahli, tadi kan di Undang-Undang PDP menyebutkan ada pengecualian untuk penelitian ya, dan untuk data statistik begitu ya, data pribadi. Lalu kemudian kalau kita masuk ke dalam Undang-Undang KIP pasal 18 angka 2 huruf B atau angka 18 angka 2 huruf A, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Kan begitu ya? Nah, apakah ketika seseorang akan melakukan sebuah penelitian itu harus mendapatkan persetujuan tertulis dulu sehingga dia dapat memperoleh data
sementara seorang itu misalnya berada dalam posisi jabatan publik. Ini kan ada posisi seorang misalnya dalam jabatan publik, kemudian di satu sisi ini diizinkan untuk penelitian, dan kemudian juga apakah harus mendapatkan persetujuan dari yang subjek data tersebut. Nah, bagaimana pemahaman ahli tentang hal ini? 18 ayat 2 itu dulu disusun pada saat Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu bukan yang sifatnya A dan B-nya kumulatif, bukan. Jadi A dan B itu opsional. Pertama, kalau sudah disetujui oleh yang bersangkutan, mau dia terkait dengan posisi jabatan publik atau tidak, ya boleh dikasih. Kira-kira begitu. Yang kedua, kalau dia terkait dengan posisi dalam jabatan publik tertentu, mau yang bersangkutan setuju ataupun tidak, ya boleh dibuka. Kira-kira itu. Kenapa? Memang karena salah satunya memang urusan dalam jabatan publik itu dianggap sebagai kepentingan publik yang paling besar. Jadi imunitas pribadi seseorang ketika dia menjadi pejabat publik itu tidak bisa berlaku sebagaimana orang umumnya yang tidak terkait dengan posisi jabatan publik. Kira-kira begitu, Mas. Baik. Kami persilakan anggota. Sebelah kiri, sebelah kanan, silakan. Baik, terima kasih Ketua. Ya, selamat sore, Pak Alam. Sore. Terima kasih. Semoga kehadiran Pak Alam ini mencerahkan dalam persidangan kita. Baik, terima kasih. Kami mohon bantuan untuk diberikan keterangan atau penjelasan ya. Pertama, meskipun di dalam Undang-Undang 14 itu tegas diatur dalam hal badan publik memberikan sebagian atau seluruh dokumen dapat melakukan penghitaman apabila ada dikecualikan, itu undang-undang, ya kan. Pertanyaan kami, ya kan, jadi kalau begitu yang mau dikecualikan dokumen atau informasinya, Pak? Baik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang Arsip yang mengatur tentang dokumen. Ada juga Undang-Undang tentang dokumentasi di perusahaan. Nah, dalam pasal 6 dinyatakan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi kalau informasi belum didokumentasikan. Dengan kata lain bahwa yang mau diakses itu memang informasi. Tapi untuk mengakses informasi itu informasi yang sudah harus didokumentasikan. Jadi sekalipun dia tadinya ucapan, dokumentasi itu bisa dalam bentuk elektronik ya, bukan harus itu. Maka dia harus didokumentasikan terlebih dahulu. Bagaimana tata cara pendokumentasiannya mengacu pada Undang-Undang Arsip. Di situ sudah diatur. Jadi informasi yang dijamin di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi adalah informasi yang berbasis dokumen. Baik. Sebelum berlanjut, ini majelis menerima pengujian atas konsekuensi bahaya terhadap informasi publik yang dikecualikan yang digunakan dalam persidangan ini. Ya. Ini resmi ya, artinya memang disampaikan kepada kami ya. Itu untuk majelis. Ya. Ini untuk kami sampaikan pada pemohon dan termohon ya. Jadi ada dokumen, ini keterangan ahli, nanti saudara juga bisa mengakses ya kan ya. Karena pertanyaan ada beberapa hal yang saya mesti jelas berangkat dari sini. Silakan. Baik, karena kalau begitu berarti bahwa pengecualian itu ya kan bisa dalam bentuk dokumen dan atau juga memang informasinya yang dikecualikan. Bisa. Oke, baik. Kemudian di dalam pengujian ini Pak Alam menyebutkan berkaitan dengan kategori dan praduga. Ya, ada apa? Di halaman 12 ya. Di halaman 11 dan 12 ini ada yang di sini misalnya mengungkap rahasia pribadi. Ini sifat pengecualiannya bersifat mutlak. Kemudian uji konsekuensi yuridisnya itu tidak, gitu ya. Kemudian uji kepentingan publik tidak. Baik. Dapatkah kami dijelaskan berkaitan dengan tabel halaman 11? Pemohon nggak dapat ya, belum dapat ya. Oke, nanti bisa diam ya. Di halaman 11 Pak Alam. Halaman 11, baik. Yang matriks.
Karena ini materi yang kemarin saya pelajari buat Pak. Ya. Jadi ini pendapat bikin makalah Pak. Jadi baik. masih ingat Pak. Silakan Ya. Pak. Baik, pendapat saya ini mulai dari filosofi ya sampai kemudian teoretiknya dan terakhir masuk ke dalam undang-undang keterbukaan informasi. Secara teoretik memang di dalam kerahasiaan atau rezim pengecualian itu dia ada yang menyangkut informasi yang dirahasiakan secara praduga jika dibuka dapat gitu. Jadi dapat ini kan praduga. Yang kedua ada yang dinyatakan tidak bisa diberikan, antara lain kekayaan sumber daya alam, itu maksudnya kategorikal. Jadi dikategori tanpa disebut praduganya apa. Jika dibuka dapat mengganggu proses penegakan hukum, maka itu masuk dalam kategori praduga. Kalau dia tidak menunjukkan konsekuensi negatifnya di dalam norma itu disebut kategorikal. Tapi kalau dia menyebut konsekuensi negatifnya, itu yang disebut dengan praduga. Nah, terlepas dari bagaimana undang-undang ini dulu disusun dengan segala pengetahuan kita pada saat menyusun, di dalam pengecualian pasal 17 itu ada yang basisnya praduga, ada yang kategorikal, tapi ada yang semi kategorikal. Jadi dia sudah disebut praduganya, tapi dirinci lagi informasinya. Itu pasti ada dinamika dalam pembahasan. Itu yang saya maksud, informasi yang bisa dilakukan pengujian konsekuensi bahaya dan pengujian kepentingan publik. Ada informasi yang dirahasiakan bersifat absolut. Absolut itu ciri khasnya tidak perlu dilakukan pengujian konsekuensi bahaya atau balancing dengan kepentingan publik. Kalau dia absolut, maka dia mengikuti undang-undang yang mengatur itu. Kalau dia absolut ya. Kecuali sudah dikoreksi absolutitasnya. Nah, biasanya menyangkut kerahasiaan pribadi. Salah satu kerahasiaan pribadi itu tidak perlu lagi disebut jika dibuka harta kekayaannya dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi yang bersangkutan. Itu tidak perlu. Pokoknya yang sudah kekayaan ya tidak boleh dibuka. Itu kategorikal atau disebut dengan kelas. Jadi tidak digunakan rumusan praduga. Nah, yang absolut ini di dalam Undang-Undang KIP tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi bisa kita lihat dari jangka waktu pengecualian. Kalau dia tidak absolut, maka biasanya harus ditetapkan jangka waktu pengecualiannya. Kalau absolut, permanen dia selamanya, kecuali oleh undang-undang dinyatakan lain. Misal tadi, harusnya kapabilitas saya, CV saya itu ketika saya tidak sedang terkait dengan posisi jabatan publik, itu informasi yang absolut. Hanya saya setuju orang baru bisa mengakses. Tapi ketika saya berkaitan dengan posisi saya di ombudsman, misalnya pada saat saya sedang di ombudsman atau dulu saya di komisi informasi, orang meminta data CV yang saya masukkan dalam proses seleksi, ya kemudian tidak berlaku karena pasal 18 2 huruf B, 18 ayat 2 huruf B. Itu yang saya maksud, sesuatu yang absolut itu hanya bisa dikoreksi oleh undang-undang. Jadi tidak pakai pengujian. Pengujian konsekuensi dalam informasi yang sifatnya absolut itu saya yakin tidak akan pernah bisa selesai tuntas sampai override. Dia hanya bisa sampai batas mengidentifikasi apakah diperbolehkan oleh undang-undang tertentu yang bisa dilakukan. Jika tidak diperbolehkan oleh undang-undang tertentu, tidak perlu melakukan penguji konsekuensi untuk balancing dan lain sebagainya. Baik, karena pertanyaan itu Bang Pak Alam, karena kami membandingkan antara hasil uji konsekuensi dari termohon ya, materialnya dengan teori yang Bapak sampaikan. Oke, tadi di depan Bapak menjelaskan bahwa sebuah informasi pribadi, ya kan, itu bisa dibuka, ya kan, atau untuk melihat resiko bahayanya, ya kan. Dibuka. Informasi dikecualikan boleh diminta oleh pemohon. Oh, informasi dikecualikan. Tapi harus dilakukan uji konsekuensi atas bahaya tersebut. Ya, sepanjang tidak absolut pengecualian. Yang tidak absolut tadi ya. Oh, yang sifatnya yang bukan yang tidak absolut ya. Iya. Tapi kalau yang absolut ya tidak, tetap harus ada uji konsekuensi.
tidak perlu melakukan uji konsekuensi sampai tuntas. Hanya mengidentifikasi apakah ada dasar hukum yang membolehkan untuk dibuka. Maka ikuti dasar hukum itu. Titik. Berarti kalau mengungkap rahasia pribadi ini tidak perlu ada uji konsekuensi yuridis, Pak. Uji konsekuensi sampai mengidentifikasi kemungkinan override tidak perlu. Oke, baik. Lanjut. Kemudian Pak, di dalam uji konsekuensi itu sebuah badan publik itu diminta untuk menyampaikan dasar hukum pengecualian. Ya. Bagaimana Pak harus disikapi kalau kemudian sebuah badan publik itu memberikan beberapa dasar hukum undang-undang, ya. Kan? Ada 2 atau 3, ya kan, undang-undang yang disampaikan. Lalu apakah ini kita lakukan secara kumulatif, ya kan? Atau kita mau ambil secara parsial saja dalam kami memutuskan, gitu kan ya. Misalnya untuk konkret Pak ya, ini ini dikecualikan dasarnya undang-undang KIP, undang-undang PDP, undang-undang Kearsipan, gitu Pak ya. Ini berkaitan dengan dokumen atau rahasia pribadi. Ada tiga undang, semua saling beririsan, gitu kan ya. Maka Majelis Komisioner dalam nanti membuat pertimbangan, ya kan, itu sebaiknya bersikap seperti apa terhadap 3 undang-undang ini, Pak? Dalam pengujian konsekuensi itu step pertamanya kan mengidentifikasi informasi yang punya potensi pengecualian secara yuridis dulu. Maka identifikasilah dasar-dasar pengecualian. Di dalam dasar pengecualian secara yuridis itu boleh jadi ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 17, boleh jadi sesuai dengan Undang-Undang KIP juga di pasal 17 huruf C, boleh jadi ada di undang-undang lain. Maka semua harus diinventarisasi dan kemudian dijadikan argumen untuk dasar mengecualikan informasi. Mengecualikan dulu ya. Pada saat orang meminta informasi yang dikecualikan itu, lakukan pengujian konsekuensi bahaya dari informasi yang dikecualikan itu kalau diungkap. Itu. Maka ini ini relevan dengan tadi keterangan ahli. Yang diuji bukan normanya. Bukan menyandingkan pasal undang-undang KIP sekian, pasal PDP sekian, tapi adalah konsekuensi yang mungkin timbul dari situ Pak ya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Lanjut Pak. Nah, kemudian konsekuensi pertimbangan bagi publik nih Pak nih. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak tolok ukur bagi badan publik, ya kan, untuk menetapkan sebuah parameter bahwa informasi ini dibuka ini bermanfaat buat publik, atau sebaliknya kalau ditutup, nah ini kita mau melindungi publik nih. Gitu. Ini wajibkah badan publik membuat parameter-parameter yang terukur? Itu yang saya sebut, kalau parameter yang terukur tidak wajib, karena nanti orang terjebak sama empirical bukan pada praduga lagi. Jadi di dalam ini saya sebut, di dalam paper saya sebut sebagai negative rule consequentialism. Itu artinya orang mencari cara yang paling optimal agar 2 kepentingan yang kontradiktif itu bisa terpenuhi. Jadi teorinya adalah teori optimasi. Agak rumit di sini, makanya dibentuk komisi informasi. Jadi memang tujuannya di komisi informasi itu terjadi dispute, dialah yang akan menentukan optimasinya. Apa yang saya maksud dengan optimasi, majelis? Bagaimana cara memberikan informasi, mengungkap agar tujuan kerahasiaan yang dijamin oleh undang-undang tetap terjaga, tujuan permohonan bisa tetap terpenuhi. Itu. Maka step pertama, tujuan permohonan dari pemohon informasi apakah sah secara undang-undang, cek dulu. Oh sah, dijamin juga oleh undang-undang. Oke. Yang kedua, adakah cara lain untuk mencapai tujuan yang bersangkutan selain dengan mengakses informasi? Kalau tidak ada cara lain, oke, lanjut lagi pengujiannya. Kalau ada cara lain, stop pengujian konsekuensi, tolak. Tapi kalau kemudian masih tidak ada cara lain, masuk ke yang saya bilang tadi, proportionality. Bagaimana kerahasiaan ada di undang-undang tetap bisa terlindungi, tapi kepentingan publik juga bisa terlindungi. Sehingga kadang-kadang keluarnya adalah teknik pemberian. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kasus ijazah yang kemudian izin di ruang persidangan kalau ada mau diskusi lain agar minggir dulu. Terlanjutkan. Baik. Di
di kasus yang lalu saya lihat di media, ketika penyidik menunjukkan ijazah Pak Jokowi ya, hanya boleh dilihat, bahkan tidak boleh disentuh, karena kalau disentuh nanti merusak barang bukti. Itu adalah right to know-nya mereka penuhi, tapi right to access-nya kita kurangi. Itulah yang saya maksud optimasi. Jadi dalam hal tertentu, sepanjang dua kepentingan ini bisa terpenuhi, maka optimasi boleh dilakukan, atau yang disebut dengan mitigasi. Pertanyaan berikutnya, orang bilang, bagaimana kalau tidak ditemukan cara? Kalau tidak ditemukan cara, tahap berikutnya yang dilakukan pengujian apakah kemungkinan di override. Di override itu kalau informasi ini ditutup sesuai dengan undang-undang, tapi bisa mengancam nyawa yang bersangkutan, pemohon informasi maksudnya. Kedua, bisa membahayakan hajat hidup orang banyak. Bayangkan orang mau cek posisi danau yang di atas hutan lindung, banjir akan meluap atau tidak, dilarang. Tiba-tiba banjir dan air bah turun, kan bahaya. Tidak diberi informasi. Jadi kalau dia sudah mengancam nyawa walaupun di hutan lindung, harus diberikan. Di override oleh siapa? Pimpinan badan publik atau komisi informasi. Pertanyaannya yang berikut, bagaimana dengan yang absolut tadi? Kalau yang absolut tadi, cukup ada pasal undang-undang tertentu yang menyatakan boleh diakses dengan kriteria tertentu, tidak perlu lagi diuji konsekuensi. Atau tidak ada undang-undang yang menyatakan boleh, tidak boleh diberikan. Jadi black and white kalau yang absolut ya, selesai. Nah, ada teknis-teknis. Kalau dia ada dalam satu dokumen, kemudian ternyata di dalam dokumen itu ada informasi-informasi dikecualikan yang tidak relevan, bolehlah informasi dikecualikan yang tidak relevan itu dilakukan hitam. Gitu. Baik, lanjut. Dalam sebuah pengujian, karena di pasal 20 itu Undang-Undang 14 itu menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan, kecuali yang pribadi, itu tidak bersifat permanen. Apakah dalam uji konsekuensi tersebut badan publik, karena saya belum menemukan di makalah Pak Alam, apakah dalam uji konsekuensi tersebut keputusan suatu badan publik sudah menyatakan dia ditutup, tidak dikecualikan, atau dia sudah menyatakan terbuka, ya kan? Bagaimana kalau badan publik menyatakan nanti diberikan kalau ada persetujuan dari pihak terkait. Maksudnya? Jadi di dalam sebuah uji konsekuensi, ini badan publik sudah bisa mengidentifikasi jenis informasinya. Oh, ini berbahayanya. Oh, dia punya ada undang-undangnya sudah menemukan. Dia sudah tahu bisa menetapkan parameter bahayanya. Lalu dia menyatakan, oh ini kami tutup, gitu ya. Tetapi di situ dalam narasinya ditutupnya atau dibukanya atau dapat diberikan kalau ada persetujuan dari yang bersangkutan. Saya tahu dalam undang-undang bukan Mas yang yang membutuhkan persetujuan pihak lain itu biasanya menyangkut informasi privat, baik informasi pribadi ataupun informasi di perusahaan yang terkait dengan kontraktual misalnya itu ya. Nah, di luar itu tidak memerlukan persetujuan pihak lain dalam pengujian. Kenapa? Karena dia bukan informasi privat. Maksud pertanyaan saya, ketika dia menyatakan dalam sebuah hasil akhir uji konsekuensi, itu kan dia akan menutup atau membuka. Kan keputusan seperti itu. Betul. Nah, di dalam keputusan menutup dan membuka itu, atau katakanlah dia membuka, Pak ya. Asumsikan dia membuka. Membuka, tapi kemudian ditambahkan keterangan membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Itu tidak bisa, itu bukan ketetapan. Ketetapan ya. Ketetapannya harus buka atau tutup, kemudian cara memberikannya apa? Baik. Karena ini berkaitan dengan ilmunya material kita uji dengan dapat. Jadi maksud saya begitu. Jadi dia tidak bisa ada kontingensi lagi. Pak Alam, tadi itu hal-hal yang sifatnya general Pak Alam ya. Nah, sekarang yang agak spesifik, karena tadi Pak Alam juga menerangkan agak mengerucut pada perkara aku. Tadi Pak Alam menjelaskan atau memberi contoh
terhadap dokumen-dokumen Pak Alam Ya. pada saat Pak Alam mengikuti seleksi, Ya, meskipun sekarang Pak Alam sudah tidak lagi Ya. komisioner, itu bisa dibuka ya karena pada saat karena itu berkaitan dengan posisi Pak Alam saat itu dalam sebagai jabatan ombudsman. publik. Ya, jadi- sepanjang orang meminta itu terkait dengan posisi saya dalam di situ Pak ya. pada saat seleksi ombudsman. Oh, Ya. jadi sekarang nih Bapak nih jadi Misal. kemarin ombudsman, Ya, ya Pak ya. Sekarang nggak di ombudsman, ya, di tempat lain, Ya. badan publik Pak ya. Ya. Kemudian ada orang apa namanya ingin mendapatkan dokumen tersebut atau informasi tersebut, Ya. kan? Tapi berkaitan dengan posisi Bapak yang baru, itu bagaimana Pak? Nah. Dalam teori yang Bapak pahami, Kalau dalam posisi saya yang baru, apakah saya sedang ada dalam jabatan publik? jabatan publik, Kalau dalam posisi jabatan publik. Kalau dalam posisi dalam jabatan publik ya dia tidak perlu melihat yang lalu, dia minta posisi saya ketika saya menempati jabatan publik Oke. itu, informasinya boleh. Tapi kalau saya sekarang privat, Ya pasti tidak Saya- boleh, kan? ya tidak bisa. Nah, Yang dia bisa meminta informasi ke Pansel atau Setnek dulu yang menangani mana data CV-nya Alamsyah saya mau lihat misalnya pada saat dia mendaftar ombudsman sebatas CV itu. Tapi setelah tahun 2021 saya tidak lagi di situ, ya dia tidak bisa meminta karena saya tidak pada posisi sedang jabatan publik. Jadi pada saat Pak Alam sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, Iya. gitu kan, dia dengan Informasinya. tadi, maka informasi pada saat dulu Pak Alam mencalonkan, Iya. ya kan, itu menjadi tidak bisa lagi. Oh masih pada saat Masih saya boleh? mencalonkan boleh. Mencalon boleh. Iya, CV saya katakanlah Enggak, sampai posisi Pak Alam itu sudah tidak lagi jabatan publik. sekalipun saya tidak sedang menjabat publik, tidak pada posisi jabatan publik. Oke. Nah, Saya 2000 ini kita teknis ya. ya. 2016 saya diterima di ombudsman. Iya. Orang bertanya tentang mana data CV Pak Alamsyah. Pada saat itu dia minta ke Setnek. Ya Setnek harus memberikan. Iya. Terus saya selesai di ombudsman. Ada orang minta data CV saya ketika saya mendaftar ke ombudsman dan kemudian diterima di ombudsman. Tetap boleh diberikan. Tapi ketika orang minta, saya ingin mintanya ke Setnek informasi CV Pak Alamsyah tolong dilengkapi setelah dia selesai dari ombudsman juga. Nggak bisa Setnek. Oke, gitu. baik. Kira-kira Pasca, gitu. baik. Nah, kalau pada pasca ombudsman, Iya. kemudian Pak Alam itu menjadi pejabat publik lagi di tempat lain, Pak, Ya. ya, di tempat lain, gitu kan ya. Ya. Apakah dokumen Ya. atau informasi tertentu, Ya. ya kan, itu masyarakat boleh tanya? Boleh. Bukan, kalau boleh tanya sih boleh ya. Artinya apa namanya, Boleh badan diungkap. publik bisa memberikan. Bisa. Bisa, oke Pak. Boleh mengungkap. Nah, meskipun Bapak sudah tidak lagi di situ. Ya, tapi di tempat sepanjang lain. informasi yang diminta itu memiliki relevansi dengan jabatan. posisi jabatan. Oke, baik Pak. Nah, ini menarik Pak. Kemudian Bapak itu pertanyaan tadi saya balik lagi Pak dengan kondisi lain. Pak Alam dalam satu tempo tertentu Ya. itu mengurus suatu keperluan, Ya. ya, mengurus keperluan tidak berkaitan dengan proses Bapak mau jadi jabatan publik, tidak. Ya. Nah, Mm-mm. satu tempo, ya kan, satu tempo Bapak menjadi pejabat publik, Ya. ya kan. Nah, dokumen dan atau informasi yang semula Bapak urus, Mm-mm. Bapak nggak pernah berpikir mau jadi apa-apa, gitu Iya. ya. Tiba itu apakah masih punya keterkaitan Pak dengan posisi Bapak sekarang? Sepanjang itu mengatakan relevansi, misalnya saya masih contoh apa ya? Disyaratkan saya untuk memberikan informasi akte kelahiran saya. Waktu misal nih, andai kata untuk daftar ombudsman gitu ya. Nah, pada saat kemudian itu diminta, ya dia jadi memiliki relevansi karena dia persyaratan, seperti yang disampaikan oleh majelis tadi. Oke. Kalau dia merupakan satu persyaratan begitu, maka ya boleh. Gitu. Berarti harus ada relevansinya Pak ya? Harus ada relevansi. Oke. Kalau tidak ada relevansi kan boleh jadi dalam satu dokumen Iya. ada informasi-informasi pribadi yang tidak memiliki relevansi dengan posisi seorang dalam jabatan publik, ya itu nggak perlu diungkap. Makanya kadang-kadang boleh ada penghitaman. Oke, baik. Jadi kalau Ya.
Pak Alam mengurus suatu berkas karena mau sekolah lagi, Pak ya, mau sekolah ambil profesor, betul gitu kan. Nah, sudah selesai nih berkas-berkasnya, apapun berkasnya. Tiba-tiba kemudian Pak Alam tidak jadi profesor atau belum atau profesor sudah jadi itu Pak ya. Kemudian sudah jadi, tiba-tiba terpilih, ya kan, dalam sekian rentang waktu tertentu Pak ya. Jadi bukan ada rekan 2-3 tahun, 5 tahun jadi gitu anggota ombudsman, katakanlah. Jadi ombudsman lagi Pak, gitu kan ya. Atau jadi apalah gitu Pak ya. Nah, dokumen-dokumen tadi itu apakah bisa di badan publik kalau ada orang minta gitu apa boleh diberikan dengan memperhatikan aspek relevansi tadi? Iya, misal saya jadi profesor itu apakah menjadi persyaratan? Misalnya saya mengaku sebagai profesor, sehingga kemudian saya cantumkan sebagai persyaratan pendidikan terakhir saya ketika saya ikuti seleksi proses ombudsman misalnya. Ya maka ketika orang meminta ijazah profesor saya boleh misalnya. Boleh. Ya, begitu misal ya, kebetulan bukti bahwa profesor nggak pakai ijazah. Misalnya SK tentang guru besar saya untuk memastikan benar nggak Alam saya ini profesor misalnya. Ya itu harus diberikan. Jadi kalau orang sudah menuangkan itu dan jadi syaratan harus bukti, bahkan panselnya ada di mana, misalnya panselnya ada di Setnek, panselnya harus memberikan. Kalau yang gitu ya, bukan panselnya sudah selesai, Setneknya yang harus memberikan dokumen. Ya baik Pak, pertanyaan itu kami sampaikan karena di dalam, meskipun Bapak itu punya pengetahuan tentang Undang-Undang PDP, tapi tentu saja Undang-Undang PDP dilihat dalam konteks terbuka informasi, ya Pak ya. Jadi saya tidak menyangsikan kalian Bapak tentang PDP, tidak, ya kan? Tapi memang supaya jelas dalam persidangan ini pendapat Pak Alam tentang PDP itu kita letakkan dalam konteks keterbukaan informasi publik. Nah, karena pertanyaan kami tadi itu berkaitan dengan pasal 45 atau 45, 46, 47 di Undang-Undang PDP bahwa di situ subjek data, ya kan, subjek data itu berhak untuk mengakhiri, ya kan, mengakhiri pemrosesan data pribadinya, processing. Kalau sudah selesai tujuan peruntukannya sudah selesai, gitu Pak ya, sudah selesai. Makanya tadi kan kalau tadi kita contohkan dengan Pak Alam sebagai peserta seleksi, kan sudah selesai Pak urusan saya, kan saya Bapak punya hak untuk menyatakan stop dong data saya, gitu kan ya. Nah itu kalau dikaitkan dengan pasal 15 tadi kalau ketua yang kepentingan umum itu nyambung nggak Pak? Proses selesainya itu di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak dijelaskan kategori, makanya diturunkan harusnya dalam PP yang sampai hari ini saya belum lihat Pak. Bahannya. Itu ya kira-kira. Terakhir Pak. Jadi terakhir peneliti, apa tolok ukur seseorang itu dianggap sebagai peneliti Pak? Ya, kalau peneliti itu kan dia meneliti sesuatu, mendalami dengan kaidah-kaidah alamiah, ilmiah. Untuk kaidah-kaidah ilmiah itu tentunya seorang harus memiliki background akademiknya, satu, kedua bukti pengalamannya. Dan kemudian sebuah penelitian ilmiah tentunya ini kayaknya mungkin bukan saya, malah harusnya orang dari perguruan tinggi dan atau BRIN yang menjelaskan. Tapi secara umum andai kata dalam konteks keterbukaan, maka perlu kita lihat kerangka penelitiannya apa. Tujuan penelitian di situ kan ada metode dan lain sebagainya ya, sampai kemudian hasil yang ingin dicapai dari penelitian itu, metode itu. Menurut saya menjadi salah satu bisa membuktikan bahwa memang itu sebuah penelitian. Ya baik. Nah, ya memang saya juga tidak dalam konteks ingin mendalami hal ihwal syarat-syarat ketentuan seseorang menjadi peneliti Pak ya. Karena itu wilayah yang berbeda. Nanti kalau kita dalami itu nanti pemohon dan termohon jadi kok memberi topiknya bergeser. Topiknya bergeser. Karena itu saya tanyakan karena tadi Pak Alam menyampaikan bahwa di dalam permohonan informasi yang itu berkaitan dengan rahasia pribadi dan itu untuk kepentingan penelitian, maka saya tidak mengatakan wajib ya, tapi yang saya tulis ada proposalnya, ada framework penelitiannya, itu Pak ya, dan seterusnya, sehingga di situ badan publik itu memiliki pemahaman
yang komprehensif Ya. untuk mempertimbangkan apakah data pribadi atau informasi rahasia ini akan diberikan atau tidak, dengan cara apa akan diberikan. Ya. Nah, dengan demikian pertanyaannya Pak, itu kan ya, di dalam konteks permohonan informasi publik yang itu digunakan untuk rangka penelitian, apakah pemohon informasi itu juga diwajibkan atau setidak-tidaknya memberikan, ya kan, sebuah guidance kepada badan publik maksud tujuan permohonan, ya kan, secara tertulis Pak ya, secara maksud tujuan permohonan, kemudian untuk apa dan seterusnya. Jadi tidak saja hanya menyatakan seperti diatur oleh regulasi, ada maksudnya hanya untuk penelitian, gitu Pak ya, atau dengan alasan tidak hanya dengan ngomong untuk penelitian, tapi dia harus menjelaskan tentang. Itu bagaimana? Ini kita namanya sedang mengharmonisasi dua undang-undang. Undang-undang data pribadi itu berlaku umum ya. Semua menyangkut data pribadi intinya. Nah, bagaimana pengecualiannya diatur di undang-undang data pribadi juga boleh jadi diatur di undang-undang lain. Pengaksesan yang lebih detail tentang data pribadi seseorang dalam konteks penegakan hukum ada undang-undangnya sendiri. Sehingga sepanjang subjek data ini belum berubah status berdasarkan undang-undang lain, dia tetap merupakan subjek data pribadi yang harus mengikuti undang-undang data pribadi caranya. Kalau dia penelitian harus bisa dibuktikan memang tata cara penelitiannya dan lain sebagainya. Saya mau menguji melihat sel darah sekian orang untuk melahirkan, nah, itu kan ada metode. Tapi ketika menyangkut keterbukaan informasi publik karena kepentingan publik, hanya bisa data pribadi itu apabila dipenuhi dua hal tadi, disetujui oleh yang bersangkutan. Kalau tidak disetujui oleh yang bersangkutan, cek lagi apakah terkait dengan posisi seorang dalam jabatan publik. Jadi kalau dia tidak terkait dengan posisi jabatan publik seseorang, fully dia harus mengabdi pada undang-undang data pribadi. Ketika dia ngomong untuk penelitian, maka harus dibuka kerangkanya semua penelitian. Nah, pertanyaannya kan saya nggak tahu ini penelitian tentang apa. Jadi kalau sudah menyangkut data pribadi seseorang yang terkait dengan posisi dalam jabatan publik, mau penelitian mau enggak semua publik boleh mengakses. Jadi buat apa lagi relevansinya sebuah kerangka tadi? Tapi kalau dia untuk data pribadi secara umum, bukan yang terkait dengan posisi jabatan publik, harus waspada. Penelitiannya itu harus bisa dibuktikan memang penelitian, makanya perlu kerangka dan lain sebagainya. Jadi dua undang-undang ini tidak bertentangan. Ya. Baik. Sama. Terima kasih Pak Alam. Ya. Terima kasih anggota. Ya. Pak Alam, saya coba untuk mereview kembali ya, dari apa tadi yang dijelaskan oleh Pak Alam, tapi langsung pada pertanyaan. Ya. Nah, ini kita fokus pada pengungkapan atau informasi yang berkaitan dengan seseorang dalam jabatan, kan begitu ya? Nah itu. Nah tadi udah dicontohkan ketika Pak Alam Shah mantan komisioner ombudsman, lalu kemudian orang bisa meminta informasi tentang persyaratan Pak Alam Shah terhadap jabatannya, karena itu berkorelasi. Lalu pertanyaannya, apakah boleh seseorang meminta konfirmasi ke badan publik lain untuk memastikan apakah Pak Alam Shah itu betul-betul memenuhi syarat? Misalnya begini, saya tidak meminta informasi data pribadi Pak Alam Shah ke ombudsman, tetapi saya memintanya ke badan publik lain. Nah, apakah itu termasuk hal yang sama yang berkaitan dengan pasal 18 angka 2 huruf B tadi begitu. Jadi orang boleh meminta kemana saja, yang penting misalnya nih Pak Alam Shah nih, pokoknya cari informasi Pak Alam Shah itu, saya boleh mintanya ke badan publik apa dan sebagainya yang kira-kira itu memproduksi yang berkaitan atau relevansi dengan persyaratannya Pak Alam Shah. Bagaimana itu? Ya, yang pertama saya anggaplah begini ya. Contohnya itu orang minta data kesehatan saya, hasil pemeriksaan kesehatan saya. Ketika sudah sampai di Pansel dan kemudian didokumentasi oleh Setnek, maka saya akan minta status kesehatan saya
bukan mungkin data detail, tapi statusnya itu dari pemeriksaan dari pihak rumah sakit tertentu, apakah boleh diberikan statusnya? Boleh. Ini hasil dari rumah sakit, bukan hasil pemeriksaan lab detail. Bahkan rumah sakit tidak memberikan kepada pansel biasanya yang detail, karena itu menyangkut medical record orang, itu ada ketentuannya sendiri. Maka boleh diberikan oleh institusi di mana dulu pansel itu menyerahkan semua dokumen terkait dengan posisi saya. Tapi ketika saya melakukan pemeriksaan itu di rumah sakit swasta, katakanlah rumah sakit apa itu yang swasta yang agak populer di sini apa misalnya, rumah sakit ya Hermina, rumah sakit swasta lah. Kalau nanti saya kasih rumah sakit umum nanti dia disebut sebagai badan publik lagi, tapi fungsi dia pada saat itu lain. Hermina, saya mau minta ke Hermina, betulkah Hermina mengirimkan dokumen ini? Betul. Terus saya mau cek bagaimana dulu ketika Hermina membuat itu, dokumen asli hasil pemeriksaan Pak Alam salinannya ada nggak? Misalnya, apakah Hermina harus memberikan? Tidak. Karena Hermina waktu saya cek itu sedang melakukan fungsi privat biasa. Ini item pemeriksaan kesehatan atau Prodia misalnya, ini hasil kesehatannya, dan itu kan urusan privat. Saya, dia tidak harus memberikan pada saat itu. Yang paling penting bagi seorang pemohon ketika ingin mengetahui alam sah ini adalah memastikan adakah dokumen hasil pemeriksaannya itu, mana dokumennya, di katakanlah Setnek misalnya sebagai lembaga yang dimana pansel menyerahkan semua hasilnya, ya kejar ke situ. Baik. Contoh yang lain mungkin bisa juga misalnya, saya khawatir nanti masuk ke dalam objek, saya tidak boleh untuk sampai ke objek. Makasih. Baik. Satu lagi sebelum anggota majelis, Pak. Ini saya hanya mau konfirmasi ulang saja sebetulnya dari pertanyaan majelis. Tadi Pak Alamsyah menyebutkan bahwa yang bisa diberikan kepada orang yang meminta informasi dalam bentuk status, kan begitu? Karena status itu atau dokumen itu menjadi salah satu persyaratan, ya persyaratan apa sajalah oleh seseorang itu digunakan begitu. Lalu apakah memungkinkan terkait apakah ini tidak bertentangan dengan data pribadi seseorang, ya, walaupun seseorang tersebut memiliki posisi jabatan tertentu, tetapi kemudian yang diminta juga adalah evaluasi dari hasil daripada sebuah status informasi tersebut. Alasannya kenapa ini bisa, atau persyaratannya kan biasanya di sebuah badan publik tuh ketika akan menghasilkan sebuah informasi kan ada ininya dulu, ada apa pertimbangannya, ada evaluasinya dan sebagainya begitu. Apakah hanya cukup dengan statusnya saja? Karena ini menyangkut misalnya badan publik lain, ya, di luar persyaratan di badan publik yang saya maksudkan begitu ya. Nah, apakah hanya sebatas itu saja atau memang karena kan tidak relevan juga sebetulnya begitu ya. Tetapi misalnya evaluasinya, kemudian apa namanya itu persyaratannya dan sebagainya, sehingga untuk mengungkapkan bahwa status itu dinyatakan benar atau tidak. Nah, bagaimana pendapat Pak Alamsyah untuk menilai informasi ini terkait dengan data pribadi? Data pribadi dengan status ini apa ya maksudnya saya? Ya, misalnya begini. Statusnya tadi begini ya, kita ambil contoh nih. Rumah sakit itu mengeluarkan surat keterangan sehat, kan gitu statusnya ya. Nah, itu kan status tuh namanya. Betul. Nah, dokter atau rumah sakit itu ketika mengeluarkan surat keterangan sehat kan pasti ada latar belakangnya nih. Pertimbangan. Iya kan, ada pemeriksaan darahnya, ada pemeriksaan urinnya dan seterusnya. Ya kan? Nah, yang diminta untuk menjadi sebuah persyaratan itu kan status tuh biasanya. Oh, ini orang sehat. Begitu. Tetapi kemudian apakah publik juga punya hak
untuk mendapatkan Ke rumah sakit tadi. ya ke rumah sakit tadi ya, yang berkaitan dengan latar belakangnya ini begitu ya. Ya. Itu contoh ya. Ya. Misalnya kalau itu berkaitan dengan kesehatan, Baik. tapi kan ini bisa juga contoh-contoh yang berkaitan dengan oke. informasi yang lain Oke. begitu. Nah, itu yang Nah, saya ini maksudkan. yang- Apakah cukup pada statusnya saja atau latar belakangnya begitu? Ya. Baik. Ini yang saya maksud pentingnya ya, dalam pengujian konsekuensi itu sebuah tahapan-tahapan yang ketat yang saya katakan tadi. Nanti konsekuensinya ke sana. Rumah sakit itu menjalankan fungsi bisnis, dia tidak tahu saya mau lapor ke ombudsman atau tidak. Atau mungkin pihak lain juga melakukan hal sama, ya dia kasih. Tidak ada urusan dengan kepentingan, dengan terkait posisi jabatan seseorang. Aktivitas itu tidak ada urusan. Dia menjadi urusan yang terkait dengan posisi seorang dalam jabatan publik tertentu ketika dokumen itu oleh yang punya dimasukkan ke dalam pansel sebagai persyaratan. Dari situ start menjadi urusan publik. Badan publiknya siapa? Badan publiknya adalah institusi yang menunjuk pansel. Dari situ sudah menjadi terkait dengan posisi seorang dalam jabatan publik. Karena boleh jadi saya menerbitkan itu belum tentu harus terkait dengan posisi dalam jabatan publik oleh rumah sakit. Itu satu yang penting. Di dalam pengujian konsekuensi bahaya tadi yang saya nyatakan adalah necessity test, itu harus dilakukan. Ketika orang meminta, apakah ada cara lain? Anda tujuannya apa? Tujuannya saya mau melakukan A, B, C, D. Adakah cara lain untuk mencapai tujuan Anda itu? Saya pernah memberikan masukan ketika ada seseorang meminta hasil nilai ujian untuk mengetahui apakah ujiannya akuntabel atau tidak. Adakah cara lain daripada selain Anda melihat kunci jawaban soal untuk memastikan? Itu penting, necessity. Saya menduga ada penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan itu maladministrasi. Sepakat. Kami ingin lihat ada maladministrasi. Kalau ada dugaan maladministrasi, jalur Anda ke ombudsman. Tidak perlu ke Komisi Informasi. Tapi saya ingin mendapatkan informasinya. Yang Anda inginkan kan tujuannya melihat ada maladministrasi atau tidak. Biarkan ombudsman bisa memanggil siapapun penyelenggara pelayanan untuk memastikan ada maladministrasi atau tidak. Once ternyata tidak terbukti ada maladministrasi, ombudsman menyatakan laporan ditolak, ditutup, tidak ada Tapi ketika ada maladministrasi, laporan ombudsman itu bisa menjadi bukti bahwa memang sudah terjadi maladministrasi. Dan tempatnya bukan di Komisi Informasi, kalau menurut saya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Alamsyah. Ya. Anggota ada? Ya. Terima kasih Ketua. Ya. Karena sudah banyak ya saudara ahli Pak Alamsyah Saragi yang pengalamannya memang sudah banyak di pelayanan informasi publik ya. Jadi saya jadiin satu pelayanan publik sama informasi publik, pelayanan informasi publik lah, gitulah singkatnya. Saya memulai dari memulainya dari undang-undang dulu, pasal 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada 4 ayat tuh Pak. Pasal 2. Ya, dari 4 ayat itu saya untuk pemahaman lebih kepada diri saya untuk nanti mengambil suatu sikap terkait pemahaman, penerapan dan maksud dari masing-masing ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Karena dari tadi cerita nih ada yang saya mau tanyain kelanjutannya lagi. Itu dulu Pak. Ayat 1, ayat 2 maksudnya? Kalau ayat 1 kan setiap informasi publik sifatnya terbuka. Artinya pada dasarnya informasi itu yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Lalu kalau ayat 2 kan informasi publik yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas. Nah, itu yang saya maksud dari 4 ayat itu, gimana penjelasan singkatnya? Ya, informasi itu ketat dimaksudkan tidak bisa asal sekedar menyatakan dikecualikan, dia harus melalui suatu proses pengujian konsekuensi bahaya ketika kita mau menolak atau merahasiakan sebuah informasi. Yang kedua,
terbatas. Pengecualian itu tidak selalu harus absolut. Begitu di undang-undang normanya sudah dinyatakan dia dikecualikan, bukan berarti kemudian tutup 100%. Terbatas itu dia harus lagi-lagi melalui sebuah proses pengujian untuk memastikan apakah masih bisa dibuka dalam batas tertentu. Satu adalah bisa diberikan informasi yang dikecualikan dengan teknis pemberian yang aman. Yang aman saya maksud rahasianya, tujuan kerahasiaan bisa tetap terjaga, tujuan pemohon bisa terpenuhi. Itu yang saya optimasi. Yang kedua, ditetapkan batas waktu. Nah, terbatas itu ke retensi lah, ada larinya ke ada retensi, batas waktu. Jadi jenis informasi yang tidak absolut biasanya ditetapkan jangka waktu pengecualiannya. Lalu yang ketiga clear. Nah yang keempat ini Saudara Ali, ini kan ayatnya adalah informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang dan seterusnya. Itu ayat 4. Nah di sini norma yang dari ahli, pemahaman ahli, norma apa yang ada terkandung di dalam ayat 4 nih? Norma-norma hukumnya. Nah, karena ini panjang, kalau menurut pemahaman saya, ini kan ada uji konsekuensi juga. Iya. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang tadi disebut-sebut. Tadi itu disebut-sebut public balancing public interest ya kalau nggak salah. Yeah. Proportionality test. Yeah. Nah, itu yang saya maksudnya ayat 4. Memahaminya gimana? Coba di penjelasan. ayat 4 kita baca ya, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang. Ya. Kepatutan itu biasanya konteks sosial, di situ sedang rawan terjadi konflik sosial, misalnya nggak boleh kita kasih izin rumah ibadah, walaupun izin rumah ibadah di Jakarta terbuka, tapi ada yang sifatnya konteks tadi ya, itu kenapa dimasukkan kepatutan. Kemudian kepentingan umum, dengan kata lain kerahasiaan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum itu menjadi satu pertimbangan yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi bahaya yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, dan itu yang harus dituliskan di dalam undang-undang kan, kalau diberikan dapat, itu yang dimaksud dengan konsekuensi yang timbul. Nah, satu bagian. Kedua, di sini disebut serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dan atau membukanya daripada membukanya atau sebaliknya. Ya. Yang dimaksud dengan frasa bahwa serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya dan atau sebaliknya, itulah yang dimaksud dengan balancing public interest. Itulah azas proportionality. Dalam penerapannya saya tarik ya untuk pemahaman saya di tulisan yang Saudara katakan di pasal 11, di pasal 11 di halaman 11 itu kan ada sifat pengecualian informasi, uji konsekuensi yuridis, uji kepentingan publik. Apakah saya lagi yang dimaksud tadi udah dijelaskan praduga, apa yang dimaksud dengan praduga, apa yang dimaksud dengan semi kategori, apa yang mutlak? Apa kalau mutlak memang sudah? Yang ketentuan seperti ini hanya boleh dilakukan ketika bukan yang absolut. Ini tidak perlu dibalance dengan kepentingan publik ketika dia menyangkut informasi pribadi, kecuali. Tunggu dulu di situ. Artinya kalau yang absolut udah mutlak gitu ya? Ya. Nggak perlu dibalancing. Iya, karena jangka waktu pengecualian aja tidak diatur. Kalau yang lain kan masih diatur. Yang ini itu diatur oleh PP itu jangka kecuali yang G dan H tidak ditetapkan jangka waktu pengecualian. Buat apa dilakukan pengujian konsekuensi? Oke, maksud saya kira-kira begitu. Jadi hati-hati dengan pengecualian yang absolut. Itu it's not subject to be examined, bukan sesuatu yang layak untuk diuji gitu ya. Dia bukan examinate wilayahnya, tapi hanya boleh ketika diperintahkan undang-undang untuk open. Jadi itu yang kita harus waspadai. Kadang-kadang karena tidak pernah dibahas agak detail, orang lupa pasal di situ kan ada yang pasal 17 huruf bukan 17 huruf pasal berapa ya, saya lupa. Di sini ada saya tentang jangka waktu pengecualian
Untuk huruf G dan H tidak ditetapkan jangka waktu pengecualiannya. Itu menunjukkan bahwa dia selamanya. Itu yang dimaksud dengan absolut. Dulu saya sering dikritik oleh orang, tidak ada eksplisit secara absolut. Ya tafsir terhadap undang-undang kan tidak selalu harus teks. Ketika sudah dinyatakan untuk huruf 17C, G dan H tidak diatur jangka waktu pengecualiannya, berarti selamanya dikecualikan. Itulah absolut. Iya. Dan itu semua rahasia pribadi. Nanti para pemohon dan termohon juga bisa melihat di Undang-Undang KIP. Saya di sini ada rasanya di papernya. Jadi kalau halaman berapa? Yang pemaparan ahli katakan di halaman 11, yang mutlak itu ya, yang dimaksud itu yang barusan penekanannya. Di ayat 1 ya. Pengecualian sebagai masuk pasal 17 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F tidak bersifat permanen. Ya, batas tidak sampai F. G dan H tidak. Berarti G dan H itu ya. Nah, di dalam halaman 11 itu yang G dan H itu ungkapan isi akta otentik itu ya. Yang halaman 11. Halaman 11. Itu yang dimaksud ya, buat pemahaman diri saya biar yakin gitu maksudnya. Betul, yang halaman 11 yang yang kolom itu kan ada mutlak-mutlak, ada yang praduga-praduga. Iya. Berarti yang tadi pasal 17 yang mutlak itu yang tadi kan, yang G sama H itu yang dimaksud. GH itu. Makanya di G dan H itu di sini tidak perlu ada uji kepentingan publik. Tidak. Artinya dia mutlak. Iya, hanya boleh kalau undang-undang memerintahkan boleh dibuka. Hati-hati. Kalau toh mau membukanya dengan secara khusus, itu wilayahnya bukan di Komisi Informasi. Wilayahnya di institusi yang mengenai perlindungan data pribadi. Teknisnya rumit gitu ya. Nah, saya mungkin tidak tepat saya bicara itu di sini panjang, tapi dia mengikuti rezim undang-undang perlindungan data pribadi. Kecuali di undang-undang tertentu menyatakan boleh dibuka. Misalnya untuk penegakan hukum, di undang-undang tertentu dinyatakan boleh dibuka. Ya buka hanya untuk kepentingan penegakan hukum. Di undang-undang keterbukaan informasi cuma 2. Data pribadi itu boleh dibuka. 1 kalau subjek data memberikan persetujuan tertulis. Kalau tidak ada persetujuan tertulis, cek kalau dia terkait dengan posisi jabatan seorang dalam jabatan publik. Posisi seorang dalam jabatan. Di luar itu tidak bisa. Don't try. Wilayahnya berbeda. Kira-kira begitu. Artinya sekali lagi saya tanya nih ahli ya. Kalau seseorang dalam rangka tadi sih udah ditanya, cuma buat pemahaman saya saja. Masih dalam kategori masih sedang on gitu ya, dalam posisi menjabat kayak kita gini lah gitu, atau menjabat lah gitu, itu posisi rahasia huruf G dan huruf H itu posisinya mutlak gitu, tidak dapat diberikan. Itu tidak bisa diberikan sepanjang tidak terkait dengan posisi dalam jabatan publik. Cara memahaminya begitu mungkin majelis, kalau saya berpendapat ya. Jadi ketika saya menjabat, orang minta nomor telepon pribadi saya, nggak ada relevansi dengan jabatan publik, tetap tidak boleh dikasih. Kira-kira gitu kan, tidak semua informasi pribadi kita itu memiliki relevansi dalam jabatan publik. Yang tadi saya bertanya rumah dinas menteri harus dikasih, tapi saya bertanya kepada seorang kepala dinas yang tinggal di rumah pribadi, masa saya kasih? Nggak ada relevansi rumah pribadi dia dengan jabatan publik. Nah itu dulu yang harus dicek. Makanya di paper saya cek relevansi itu penting ketika mau melakukan. Oke. Saya rasa cukup dari saya karena baik. Kami persilakan para pihak, kita mulai dari pemohon saja dulu. Ada yang perlu didalami dari ahli. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Baik, silakan. Sampai ketemu lagi ini, Pak. Baik. Jadi saya perlu disclaimer juga bahwa beberapa kali kami ini mungkin acara di stasiun TV dengan Pak Alamsyah. Oh ya. Dan kebetulan memang kami disclaimer bahwa kami tidak ada hubungan selain itu ya. Dan memang dalam menyikapin beberapa keputusan KIP yang lalu kami senada, tapi bukan berarti kami bersepakat seperti itu. Dan terima kasih Pak Alamsyah atas tadi penjelasannya, saya juga dia banyak tahu ya. Izin melalui majelis saya bertanya. Ada beberapa ini Pak ya. Nah, tadi kan bicara Bapak ada tahun awal-awal terbentuknya KIP sudah di sini ya. Artinya
saya nggak ingin berbicara norma dulu, saya berbicara tentang lebih mundur ke belakang tentang penjelasan undang-undang. Undang-Undang 14 tahun 2008. Jadi di situ di penjelasannya bagian umum disebut di sini, Pak. Saya bacakan izin. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Yang mau saya tanya adalah pertama, apakah kepentingan yang lebih besar itu adalah demokrasi Indonesia? Demokrasi itu bukan sebuah kepentingan, dia prinsip. Dalam tata negara kita menganut prinsip atau azas demokrasi. Itu dituangkan dalam undang-undang. Nah, dengan kata lain sebetulnya tata kelola itu harus demokratis. Jadi dia bukan kepentingan tapi sifat dari tata kelola. Sehingga ketika ditujukan agar terjadi tata kelola dalam bernegara yang demokratis, konsekuensinya maka harus diterapkan 3 prinsip dasar dari governance. Yang pertama adalah transparansi. Dalam perspektif hak warga negara dan kewajiban negara, transparansi itu adalah right to know, pemenuhan atas right to know. Yang kedua, dalam konteks partisipasi. Partisipasi itu adalah right to be involved in decision making. Jadi dalam proses pembuatan kebijakan, ada nggak ada pemilu, rakyat berhak untuk ikut dilibatkan. Bukan berarti harus diterima masukannya dalam proses pengambilan keputusan. Itu partisipasi. Bedakan dengan presensi atau orang hadir, itu belum tentu partisipasi. Yang ketiga, accountability. Accountability itu adalah right to claim, hak untuk mengklaim sebuah penyelenggaraan dia benar atau salah. Dalam konteks keterbukaan informasi, right to claim itu ada pada level pertama, keberatan pada atasan. Right to claim kedua hari ini di Komisi Informasi. Ketika terjadi perselisihan, menurut saya terbuka, menurut saya itu yang tertutup. Bisakah saya memastikan klaim saya ini benar? Diujinya di Komisi Informasi. Ketika menyangkut pelayanan publik, diujinya di mana? Ada maladministrasi atau tidak? Diujinya di Ombudsman. Ketika menyangkut keuangan negara untuk accountability, right warga, hak warga untuk mengklaim ada penyimpangan atau tidak, BPK. Ketika menyangkut korupsi, APH, penegak hukum, salah satunya KPK. Jadi 3 hal itu menjadi prinsip dari satu tatanan yang demokratis. Harus ada partisipasi dijamin, hak untuk tahu dijamin, dan kemudian accountability. Maka negara berkewajiban menyediakan institusi yang berwenang untuk menyelenggarakan, memutuskan klaim itu. Kedua, personel yang kompeten, dalam hal ini majelis, PPID gitu untuk pelayanan. Dan tentunya yang terakhir adalah mekanisme dan prosedur. Itu yang dimaksud. Jadi menurut saya itu adalah sebuah prinsip, bukan sebuah kepentingan. Baik, terima kasih. Sangat mencerahkan. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Ali, bahwa disebutkan pada prinsipnya keterbukaan informasi publik itu adalah harus ya. Nah, tapi dilakukan namanya keterbatasan pengecualian yang sifat terbatas dan ketat. Nah, pertanyaan saya adalah tolong Ali terangkan bahayanya ketertutupan informasi publik terhadap demokrasi negara kita yang berbentuk republik ini jika dibalik nih keterbukaan informasi itu justru yang dikatakan terbatas dan ketat. Dibalik nih, bagaimana yang terjadi terhadap demokrasi kita? Saya agak susah ya membayangkannya kalau pertanyaan kalau itu dibalik, karena doktrinnya kan justru pengecualiannya yang harus ketat dan terbatas. Kenapa dia harus ketat dan terbatas? Karena sebuah kebebasan atau keterbukaan itu harus proporsional. Proporsional itulah yang menyebabkan harus ada proportionality test yang saya sebut tadi. Tidak mungkin sebuah akses informasi itu kemudian diberikan ketika merugikan pihak-pihak lain. Dalam hak asasi kan begitu ya, ada sifat asas proporsional. Tapi kalau tadi
bagaimana kalau dibalik, saya agak susah, mungkin saya tidak punya kompetensi karena itu namanya asumsi. Sementara saya kan diundang sebagai ahli, bukan untuk mencek sebuah asumsi atau sebuah dugaan. Saya akan menjawab sepanjang sebatas keahlian saya. Kalau berdiskusi santai boleh, tapi karena di dalam persidangan harus begitu. Baik saudara. Yang kedua, ini kan putusan KIP beberapa kali kita memang sepertinya senada ya di beberapa media Pak Ali. Putusan KIP 074 khususnya ya, dan KPU kemarin menyatakan tak banding. Ini bagus ya. Itu tidak relevan untuk ditanyakan dalam persidangan ini. Baik, maksud saya begini Pak. Izinnya mungkin bisa nanti majelis mengingatkan. Pertanyaan saya, apakah kalau berkaitan dengan putusan yang sudah pernah dikeluarkan oleh Komisi Informasi, maka tidak dapat dipertanyakan dalam ruang persidangan ini. Baik, maksud saya gini majelis. Iya, kalau saya ingatkan itu. Jadi kalau berkaitan dengan itu di sidangnya ada mekanisme lain dari sini ruangannya. Nah, itu kan terkait itu ya. Apakah ijazah, kalau ijazah presiden saja? Anda tidak, ini bukan bersekala dengan ijazah. Keterbukaan informasi publik. Ya kan, pokok akun tidak berkaitan dengan ijazah. Ya kan, seperti juga permohonan saudara. Jadi fokus saja pada pertanyaan persoalan akun. Saya kan meminta ini majelis, meminta dokumen, salah satunya adalah surat keterangan kesetaraan ijazah wakil presiden kita. Betul. Nah, sementara ijazah presiden saja sudah dinyatakan terbuka. Tidak, Anda jangan menggiring ahli terhadap hal yang sudah pernah disampaikan oleh majelis komisioner. Karena itu nanti menjadi saling karut persidangannya. Sepanjang berkaitan dengan, mohon maaf majelis, sepanjang berkaitan dengan keahlian saya yang menyangkut dasar-dasar pengecualian majelis memutuskan pokok perkara yang sudah pernah diputuskan oleh majelis tidak dalam ruangan ini untuk dibahas. Jadi majelis tidak mengizinkan untuk pertanyaan yang ke arah sana. Silakan lanjutkan. Oke, berarti saya skip tentang subjeknya ya. Pertanyaannya gini, yang berikutnya, apakah ada peraturan Komisi Informasi yang mengatur rambu-rambu pasal 15 terkait pengecualian bagi penelitian pada Undang-Undang PDP? Kalau hal tersebut bisa dilihat di peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi. Jadi tidak ada secara eksplisit menyatakan pengecualian hal tersebut sepanjang yang saya baca di dalam peraturan berkaitan. Tapi pengecualian berdasarkan PDP diakomodir di undang-undang, bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi mengakomodir pengecualian berdasarkan undang-undang lain, itu pasal 17 huruf C. Jadi cara membacanya tidak tekstual, tapi bahwa pengecualian berdasarkan undang-undang lain itu relevan dengan Undang-Undang KIP, karena Undang-Undang KIP juga mengakomodir pengecualian berdasarkan undang-undang lain. Kira-kira begitu. Baik. Terus apakah badan publik, katakanlah termohon, berhak mengatur mekanisme syarat-syarat keterbukaan informasi publik, cara memperoleh keterbukaan informasi publik di luar dari yang diatur oleh Perki? Badan publik boleh menurunkan satu aturan lebih operasional, karena peraturan Komisi Informasi itu tentang standar layanan informasi publik, maka SUP lebih detail boleh diturunkan oleh badan publik dengan mengacu kepada Perki. Satu ya. Yang kemudian kedua, dalam mengatur hal tersebut tentunya dasar hukumnya juga tetap mempertimbangkan tentang tata kelola atau undang-undang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik tersebut. Baik. Saya langsung aja ya. Dalam hal ini saya belum tahu apakah sudah ada peraturannya, tapi beberapa sidang termohon menyebut masalah dia butuh semacam mengakses motif saya dalam meneliti, tapi beliau belum, saya memperhatikan tidak ada peraturan dari menteri yang dipublikasikan yang terdaftar di Kumham. Tapi nggak apa-apa, ini kedepannya
Pertanyaan saya, ya kalau mereka memang bisa buat, berarti kan mereka harus mempublikasikan dulu di persetujuan dengan Komisi Informasi ya, baru supaya publik tahu. Saya bantu pertanyaannya, ya kan ya. Tadi sebenarnya sudah agak saya arahkan. Salah satu hak dari pemohon itu adalah pemohon informasi dapat mengajukan permohonan dengan alasan, itu undang-undang. Harus ada alasannya. Tadi Majelis sudah bertanya, ketika seorang peneliti mengajukan permohonan, ya kan ya, apakah seorang peneliti itu juga harus menjelaskan kerangka acuannya, maksud dan tujuan penelitiannya? Tadi ahli sudah memberi penjelasan terkait hal tersebut. Baik. Gitu ya. Karena normanya itu dalam permohonan harus ada alasan. Pertanyaannya, apakah alasan itu harus diperdalam sedemikian rupa, ya kan, sehingga menjadi pertimbangan buat badan publik untuk menolak dan atau menerima, begitu pertanyaannya. Silakan ahli. Baik. Sepanjang informasi itu sifatnya terbuka, alasan tidak dipentingkan. Apalagi informasi terbuka yang sifatnya proaktif disclosure. Proaktif disclosure itu yang menyebabkan lahirnya istilah bahwa keterbukaan informasi adalah oksigen demokrasi. Oksigen itu artinya kita hirup. Jadi tidak perlu seseorang bertanya, Alam Shah, mengapa Anda menghirup oksigen? Ya mati saya kalau nggak hirup oksigen. Alasan tidak penting. Dia ada informasi yang begitu ada di public domain. Tapi informasi yang dikecualikan ketika orang ingin mengakses informasi yang dikecualikan, karena masih boleh, untuk itu dilakukan pengujian konsekuensi, maka mulai dari legal standingnya, mulai dari tujuannya, itu harus didalami oleh badan publik. Kenapa? Kalau dia tidak mendalami, dia tidak bisa melakukan praktek balancing tadi. Kira-kira tidak bisa melakukan optimasi. Ya, jadi yang dimaksudkan permohonan itulah setiap pemohon. Jadi kalau berkaitan dengan informasi yang terbuka wajib berkala itu nggak ada alasan. Tapi permohonan itu, ya kan, di pasal 3 ayat 2, ya kan, itu adalah pemohon informasi itu harus menyampaikan alasan terhadap informasi-informasi yang bukan wajib berkala dan seterusnya, begitu ya. Nah, nanti badan publik mendalami. Cukup jelas. Ada lagi? Ada. Cukup ya? Ini masih lanjut. Okay. Silakan. Ini kan terkait tadi memang beberapa majelis memperdalam terkait penelitian. Fokusnya kepada pertanyaannya kepada kalian majelis, keahlian ahli ya. Tadi memang ahli juga sempat menyinggung ya masalah penelitian. Kebetulan memang kita tahu nih, peneliti tesis, peneliti disertasi, peneliti skripsi itu beda. Sementara tadi kalau dari paparan ahli sepertinya menggaengkan penelitian saya ini penelitian skripsi yang semua ada langsung metodologi, hasil macam segala. Tapi kalau saya sendiri peneliti disertasi, itu saya ada 4 kali, Pak. Pertama itu saya proposal kolokium. Sidang kolokium, masuk sidang proposal, masuk sidang hasil dan tertutup, setelah itu terbuka. Nah, di tahap ini yang dimohonkan pemohon ini sedalam mana? Apakah yang maksudnya penelitian itu saya harus sementara ini kan dalam rangka mencari data, rasanya tidak fair kalau ditanya sampai mendalam. Sementara saya justru bertanya ini untuk cari data untuk penelitian. Pertanyaan Anda kepada ahli ini berkaitan nggak dengan keahlian ahli? Begitu. Ya, kalau tidak, ahli bisa skip. Lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Saya begitu. Berkaitan dengan tujuan mengakses atau keterbukaan informasi dengan kerangka penelitian, yang dimaksud bukanlah sebuah penelitian akademik untuk mendapatkan gelar tertentu, tapi right to know itu di dalamnya juga hak atas pengetahuan, itu dijamin. Jadi kalau kita ingin menganalisis sesuatu, melakukan penelitian, namanya kaidah penelitian itu yang paling standar adalah kerangkanya harus ada, dan itu dikomunikasikan. Tidak perlu sampai proposal yang sangat rumit, apalagi hasilnya sampai melalui tahap-tahap pengujian, sidang, dan lain-lain. Rasanya bukan itu yang dimaksud. Nah, seringkali orang menyatakan penelitian, tapi kadang-kadang tidak menyertakan kerangka penelitiannya secara umum, sehingga menurut saya dalam hal ini wajar kalau badan publik mempertanyakannya, dan itu tidak berarti berusaha untuk memberikan informasi semata-mata agar layanan informasinya semakin efektif. Kira-kira begitu.
Baik, yang terakhir ini majelis. Ya. Ini menarik nih. Terkait pasal 17 Undang-Undang KIP huruf H angka 4. Itu disebutkan hasil-hasil evaluasi hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang. Baik. Ini kan yang dikecualikan. Iya. Yang dimaksud hasil-hasil ini kira-kira kuantitatif atau kualitatif atau misalnya begini atau langsung case-nya aja. Saya kan meminta apa yang diuji dan saya tidak meminta hasil ujinya. Kira-kira yang dimaksud hasil-hasil ini yang mana? Apakah item yang saya uji atau hasil ujinya? Item yang diuji maksudnya kalau saya boleh tahu. Jadi begini, mungkin nanti tolong apakah yang dimaksud adalah kapabilitas tadi itu apakah dokumen-dokumen yang menunjukkan status atau kapabilitas seseorang yang dimaksud, yang dimohonkan? Mungkin saya terus terangkan bahwa saya meminta hasil-hasil semacam apa ya, hasil evaluasi ya, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengeluarkan surat keterangan setara. Baik. Sementara saya kan nggak meminta nilai-nilainya. Ya. Ada 10 item yang dievaluasi kemohon tidak usah masuk ke pokok perkara ya. Jadi kita tidak menggiring ya ahli untuk menjawab dalam hal pokok perkara ya. Terima kasih Yang Mulia, karena pemohon ini beberapa kali dia menyinggung Yang Mulia. Oke ya, jadi kita arahkan kembali. Sebenarnya tadi ada pertanyaan majelis yang sebelumnya tadi berkaitan dengan penjelasan dari ahli ya tentang status dari sebuah informasi, ya kan? Nah, apakah kemudian hak publik ini hanya berkaitan dengan statusnya saja atau latar belakang daripada lahirnya sebuah status itu? Baik, gitu? Kita akan lihat, kita kembali ke badan publik. Badan publik itu punya satu prosedur yang ditempuh dalam mengeluarkan keputusan-keputusan. Saya skip, tidak ada kaitannya hanya soal kapabilitas, bahkan banyak sekali keputusan di sana ya. Maka tata cara dalam memutuskan itu adalah sebuah informasi publik. Kalau orang bertanya tentang bagaimana cara sebuah keputusan itu keluar, apa kriterianya, bisa. Tapi hasil dalam proses itu, ketika dia tidak ada relevansi dengan informasi yang dikecualikan, boleh. Tapi kalau dia memiliki relevansi dengan informasi dikecualikan, maka dia harus dilihat di pengecualian absolut atau tidak. Kalau dia tidak absolut, harus dilakukan pengujian konsekuensi sampai pada uji kepentingan publik. Tapi kalau dia menyangkut kerahasiaan pribadi yang sifatnya absolut atau kerahasiaan aset seseorang, privasi seseorang yang sifatnya absolut, maka tidak bisa dilakukan pengujian konsekuensi bahaya sesuai dengan tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Hanya bisa diungkap apabila memang diperbolehkan oleh undang-undang atau bahkan mungkin diperintahkan oleh undang-undang tertentu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik. Cukup pemohon? Cukup dari pemohon. Baik. Kita lanjutkan termohon. Ada yang saudara mau dalami? Makasih Yang Mulia. Baik. Makasih Pak Alamsyah. Ya. Pak, tadi Bapak menyampaikan terkait dengan uji konsekuensi, itu kan si pemohon harus ada urgensi dan relevansi terhadap. Agak mendekat ya Pak ya, karena ini direkam ya. Ya, terima kasih. Bapak Alamsyah menyampaikan bahwa dalam begini karena silakan Pak. Agak bergeser boleh. Ya, kalau kurang nyaman di sini Pak. Mau maju atau mundur silakan. Karena saya juga akan ada dalam posisi yang sama kalau di AC. Bisa lihat. Silakan. Iya, silakan. Mohon maaf sekali. Ya, silakan. Bapak mic-nya tolong didekatkan aja Pak. Lanjut Pak. Iya, makasih. Terdengar jelas tadi ya. Bapak Tadi Bapak menyampaikan bahwa pemohon dalam menyampaikan suatu untuk dapat dibuka atau tertutup, dia menyampaikan suatu alasan kenapa dia meminta. Jadi meminta ini kan harus ada agensi dan relevansinya terhadap permintaan si pemohon ya Pak ya, seperti itu. Dan agensinya kalau misalnya si pemohon ini dalam hal penelitian, berarti kan tadi mungkin sudah disampaikan oleh majelis dengan Bapak, kami hanya meminta bahwa ini benar apa tidak apa sebagaimana. Oke. Jadi Bapak menyampaikan bahwa
bahwa si Mungkin pemohon coba dekat dengan bahwa si pemohon ini Ya. ini kan menyampaikan tujuan terkait dengan penelitian. Ya. Misalnya terkait Ya. dengan penelitian berarti harus ada proposal maupun semacam kerangka penelitian itu Pak ya, Ya. seperti itu ya. Ya. Berarti dalam proposal maupun kerangka penelitian harus disampaikan ke kita dan kita melihat baru kita bisa melihat melakukan uji konsekuensi terhadap itu ya Pak. Ya, saya akan pertegas lagi ya, bukan kewajiban harus menunjukkan Ya. proposal itu, tapi dalam konteks ketika orang menyatakan penelitian, maka sudah sepatutnya dia menunjukkan kerangkanya penelitian. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk mensortir, bukan untuk menghambat. Tujuannya agar PPID mengerti apa yang dia maksud dan bisa memastikan bahwa tujuannya itu relevan dan sesuai dengan dijamin oleh undang-undang, tujuan yang sah. Jadi tidak serta-merta kalau orang kemudian meminta satu informasi selalu harus penelitian. Boleh jadi dia tidak perlu ada penelitian juga. Saya ingin tahu boleh juga. Tapi kenapa harus ada kerangka itu? Semata-mata agar efektif pelayanan itu. Kedua, semata-mata agar kita tahu tujuan dia untuk mengakses informasi. Itu satu tahap yang disebut dengan legitimate aims. Jadi bagaimana kita mau mengetahui bahwa seseorang ini memiliki tujuan yang legitimate atau sah secara undang-undang? Itu caranya kan ya. Nah itu yang sering sekali saya menyatakan jangan sesuatu cara dianggap sebagai syarat. Cara dan syarat dua hal yang berbeda. Jadi saya menganggap bahwa kerangka dan lain itu perlu agar PPID mampu memahami tujuannya apa. Kenapa? Kalau tujuannya penting, agar PPID bisa masuk dalam satu step. Tujuannya ini tujuan privat atau bukan? Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik kan nggak melayani kepentingan privat. Kalau tujuannya untuk penelitian sama publik, itu tujuan yang dijamin. Oke. Lantas tujuannya apa? Apakah tujuannya ini hanya bisa dipenuhi ketika kita hanya bisa tercapai kalau kita memberikan informasi kepada pemohon atau ada cara lain? Itu step yang berikut yang disebut necessity test. Nah, kalau ada cara lain, karena ini adalah informasi yang dikecualikan, stop batas itu uji konsekuensinya, tolak, sarankan pemohon untuk menempuh cara lain itu. Tapi kalau tidak ada cara lain, maka masuk ke step berikutnya. Apa step berikutnya? Proportionality test. Tujuannya apa? Supaya kerahasiaan yang diminta oleh undang-undang tetap bisa kita jaga, kepentingan atau tujuan yang pemohonan itu bisa terpenuhi, maka putuskan teknik pemberian informasi yang paling optimal. Macam-macam caranya, bukan di sini tempat untuk kita menjelaskan karena itu bagian dari bintek panjang. Jadi nanti mungkin bisa tanya ke tenaga-tenaga ahli di Komisi Informasi ya, mereka yang ngerti itu. Kalau saya menjelaskan itu terlalu jauh kita. Kira-kira begitu. Nanti kalau sudah, ini asumsi, kalau sudah dicari caranya juga tidak terpenuhi, tidak bisa caranya, teknologi belum mampu. Cara yang aman tadi, maka caranya apa? Cek lagi berikut. Ini kalau saya tahan, mati nggak orang? Atau bisa terjadi bencana nggak? Kalau itu bisa terjadi untuk PPID, ini pendapat saya sarankan segera beritahu atasan, ini keputusan bukan di saya, tapi ini ada bahaya. Kalau Bapak bilang buka, saya akan berikan. Iya, ada urgensi yang tadi. Karena yang saya bilang konsekuensialis nih. Kalau dia bisa mati gara-gara nggak kita buka, nggak ada gunanya pengecualian di undang-undang itu. Orang dia niatnya baik, kok malah bisa membunuh orang kan? Nggak mungkin. Nah kemudian kalau atasan takut, gamang. Oke, kalau gitu, kemudian segera sarankan pada yang bersangkutan. Silakan daftarkan ke Komisi Informasi, kalau perlu minta cepat supaya bisa prosesnya diputuskan di Komisi Informasi agar kami tidak dianggap melanggar hukum. Kira-kira begitu proses di Badan Publik. Mohon maaf kalau saya agak
agak terlalu jauh ya masuk sampai ke prosedur. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Cukup Pak, mungkin Cukup? dari temannya. Yang lain masih ada? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Alamsyah sebagai saksi ahli. Ini luar biasa ini kalau saya melihat ini kedalaman dan keluasan pengetahuan Bapak. Kami sebagai pelaksana PPID Pak ya merasa tercerahkan juga. Nah mungkin terkait dengan kasus ini mungkin kami ingin mendalami Pak tentang prinsip-prinsip yang tadi Bapak sampaikan. Pertama tentang legitimate test, ada necessity dan ada proportional test, gitu ya, atau balancing public interest begitu ya. Nah saya pengen yang kami lakukan sebenarnya ini memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian kami sebagai penyelenggara atau badan publik begitu Pak ya. Nah mungkin kami sampaikan apa yang dimintakan, kami kan membuat layanan berbasis internet Pak ya. Sedangkan undang-undang itu dibentuk sebelum lahirnya layanan elektronik begitu. Nah kembali ke necessity Pak, tentang diperlukan betul apakah tidak ada cara lain begitu ya. Ketika misalnya ada si pemohon ya, kemudian dia membutuhkan data A dan B dan seterusnya begitu. Kemudian mungkin kami melihat bahwa si pemohon ini sudah terpenuhi begitu apa yang dia inginkan ya. Nah apakah bisa kita tidak perlu menindaklanjuti apa yang dia mintakan begitu? Yang kalau kemudian untuk necessity tadi kan untuk mencek cara lain berbeda. Jadi apakah ada cara lain yang bisa dia tempuh supaya dia bisa mendapatkan tujuan? Misalnya kalau dia mau ngomong saya mau melihat informasi tentang amal administrasi ya ke ombudsman gitu ya, misal tentang hal yang lain nanti ke institusi yang lain. Tapi kalau ternyata nggak ada cara lain dan satu-satunya dia harus mendapatkan informasi dari kita gitu ya, dari badan publik misalnya, maka kalau kita merasa harusnya sudah cukup, boleh juga dia merasakan belum cukup. Maka buatlah pertimbangan tertulis. Pada dasarnya menurut kami tujuan itu sudah bisa ditemui, makanya butuh kerangka tadi supaya ada acuan. Pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah menolak dengan cara membuat pertimbangan tertulis, pemohon masih belum puas, ya ada masalah. Orang mau mendaftarkan sengketa ke Komisi Informasi, di situ kan nanti akan diuji. Tapi pengelola badan publik sudah melakukan segala sesuatu dengan proper, secara maksimum. Kalau informasinya oleh majelis dipandang informasi yang terbuka, nggak ada masalah juga. Mungkin majelis melakukan mediasi, nggak perlu rumit-rumit panjang sampai harus ini ya berkali-kali memanggil ahli, lama-lama saya capek nanti dipanggil-panggil. Kira-kira gitu. Sorry maaf, ini persidangan. Saya kebiasaan agak bercanda. Di dalam konteks ini semua kan boleh melakukan, tapi yang paling penting bagi badan publik semua pertimbangannya itu harus dibikin tertulis, itu bagian dari akuntabilitas sehingga pemohon juga memiliki bahan dari pertimbangan untuk dibaca, kira-kira begitu. Cukup? Ya. Satu lagi. Ya, terkait dengan akuntabilitas Pak ya, ada transparansi, akuntabilitas dan Bapak sebutkan sebagai oksigennya demokrasi begitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, terkait dengan ini masih terkait dengan relevansi keterbukaan informasi publik ya. Menurut pandangan Bapak ini badan publik mana Pak yang berwenang untuk memberikan informasi yang dimaksud? Nah misalkan tadi Bapak ya terkait dengan pasal 18 tadi. Misalkan untuk clearnya begini Pak, misalkan tadi Bapak menganalogikan Bapak sebagai pejabat di mana ombudsman gitu ya. Nah, kemudian saya minta CV Bapak. Nah, atau riwayat kesehatan atau surat kesehatan. Apakah saya minta datangnya ke panitia seleksi yang tadi Bapak sampaikan, ataukah saya mintanya ke rumah sakit yang mengeluarkan surat keterangan sehat tadi misalnya? Saya kira tadi pertanyaan itu kan sudah dijawab tadi. Sudah dijawab ya. Jadi majelis juga sudah bertanya itu. Ya. Saya kira nggak perlu dijawab lagi karena udah dijelaskan ya, biar nggak mengulang lagi begitu.
Baik. Baik, masih ada termohon? Cukup ya? Cukup. Baik. Baik, majelis. Saya terima kasih. Mudah-mudahan ya, terima kasih lagi. Dan sebelum itu saya izin ke majelis untuk menyampaikan. Pertama saya lagi-lagi maksud saya ini sebetulnya saya agak berpikir panjang untuk hadir jadi ahli di sini, tapi sesuai dengan kriteria saya, mumpung di sini juga ada media dan lain sebagainya, walaupun saya pernah mungkin bertemu sama semata-mata saya karena diminta majelis, bukan diminta oleh para pihak, itu penting, dan semata-mata lebih untuk menjaga fairness dari semua pihak dan agar proses persidangan ini bisa berjalan secara adil. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Alamsyah, sudah sangat mencerahkan, ya. Dan memang sengaja dipanggil oleh majelis untuk memberikan penjelasan ya kepada kita semua, tentunya kepada para pihak, pada majelis, sehingga nanti pertimbangan majelis untuk mengambil putusan dalam sidang sengketa ini objektif dan profesional, tentunya itu yang kita harapkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Alamsyah sudah menjadi saksi ahli ya dalam perkara ini, dan kami persilakan pada Bapak untuk kembali ke ruang pengunjung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, KTP-nya. Bang, KTP-nya Bang. Ya. Bapak. Kadang abang, kadang bapak ya. Baik. Terima kasih Pak. Baik, para pihak pemohon dan termohon, saya kira sudah cukup panjang juga persidangan kita. Udah berapa kali nih sidangnya? Saya juga lupa, 5 kali ya. Ini sidang yang kelima kali. Dulu alat bukti sudah diserahkan ya? Sudah diserahkan maksudnya? Sudah diserahkan di tahap berikutnya. Saya ada perbaikan. Baik, kalau nanti ada perbaikan nanti diserahkan kepada panitera saja langsung ya, dengan ketentuan yang berlaku tentunya di Leges ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan dari persidangan kita selama 5 kali ini, dan tentu agenda kita berikutnya itu adalah pembacaan putusan ya. Jadi tidak ada lagi sidang, dan kalau masih ada alat bukti tambahan yang ingin disampaikan silakan langsung disampaikan kepada ketua. Untuk kesimpulan 1 minggu cukup para pihak? Ya. Baik, pokoknya silakan disampaikan, nanti panitera yang akan mengatur untuk jadwal berikutnya ya, setelah para pihak menyampaikan kesimpulan. Semakin cepat tentu semakin baik. Jadi biar putusan ini segera kita agendakan untuk kita bacakan ya. Saya kira demikian, tidak ada lagi pertanyaan dari pemohon maupun termohon. Cukup? Cukup. Baik. Cukup ya. Baik, saya kira dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 083/10 Romawi/KIP Sri PSI/2025 antara Dr. Bonatua Silalahi terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya nyatakan diskor. Majelis mendengarkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang ditutup, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.